semuanya. Amin. Sudah menyapa dulu, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes. Kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin.
sore Tuhan buat Engkau. Biar Engkau saja yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat segalanya Tuhan. Dan semua siap bersuka cita. Mari katakan bersama. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kalau belum joget, kita nggak nyanyi ya. Kalau belum joget nggak apa?
Gak nyanyi, oke, music. Mana jogetnya? Hey. Joget lagi.
jahat. Oleh sebab itu mari Bapak, urapanmu boleh terjadi tidak hanya saat ini, tetapi selama-lamanya. Engkau terus mengurapi, Engkau terus menyertai kami. Terlebih anak-anakmu di Israel ini, para tim pengabdian, pelayan-pelayan Tuhan yang setia.
jemaat-Mu Tuhan tidak terlewatkan. Kami siap Tuhan untuk belajar dan belajar, terus akan memperbaharui setiap hidup kami lewat firman-Mu, dan tidak akan keluar dari koridor firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap belajar bersama-sama firman Tuhan, katakan amin. Tangan Tuhan Yesus Bapa kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali, dapat berkumpul kembali hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Baik. Oke. Akan bersama-sama belajar firman Tuhan, ya. Kita akan melihat firman pada pagi hari ini bersama-sama. Mengapa saya mengambil perikop atau judul firman Tuhan hari ini tidak serupa dengan dunia? Loh Oma, kan kita ini masih hidup di dunia. Kita ini hidup di bumi yang bisa kita injak. Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Lah memang kita hidup di awang-awang. Memang kita hidup di mana, Oma? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca dulu. Semua sharing firman kita hanya berdasarkan dalam firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya. Mari kita baca perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa, sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Roma 12 ayat 2, inilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ada di antara kita yang namanya Budi, Budiman, Budi Darmawan, Budiarto, ya. Orang tua ada yang memberikan nama anaknya Budiharto. Kita mau lihat dulu kata budi. Nah, ini kalau cari di kamus, ya. Budi adalah alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan kita untuk apa coba? Menimbang baik dan buruk. Jadi seseorang diberi nama budi, tujuan orang tuanya itu supaya kelak anakku dari kecil sampai dewasa selalu kalau mau berbuat sesuatu itu menimbang-nimbang dulu, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak diri sendiri. Nah, ada yang namanya Budiarto. Wah, ini kalau dengan uang memanagenya luar biasa ini, menimbang baik dan buruk. Tidak pengen ini beli, pengen itu beli, tidak. Tapi mana yang harus dibeli, mana yang kebutuhan tidak terlalu urgent, ya sudah tidak usah beli. Itu mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa orang harus memiliki akal budi, ya? Kenapa? Kita lihat judulnya tadi, tidak serupa dengan dunia ini. Nah, tentunya akal budi, hikmat yang kita miliki itu yang kita minta daripada siapa? Tuhan. Pintar 100. Tidak hikmat menurut kita, tidak hikmat menurut akal kita. Mengapa
kita harus memiliki akal budi atau budi yang baik. Tujuannya apa? Supaya kita ini dikenang, diingat oleh semua orang, terlebih oleh Tuhan. Coba kalau kita memiliki budi atau kepribadian yang jelek, orang juga ingat, tapi ingatnya yang jelek. Atau suatu saat kita ketemu pesan begini, Mas, enggak usah kenal dengan itu. Orang itu tuh apa, kalau ngomong sudah menyakitkan hati, tinggal aja. Tapi coba kalau pribadi kita, budi kita, akal kita, perasaan kita selalu menyukakan orang lain, pasti kita dikenang, diingat juga yang manis, yang baik. Nah, ini saya cerita dulu sedikit ya sebelum masuk ke intinya. Beberapa waktu lalu yang harusnya saya firman, itu kan saya itu batuk pilek. Langsung dikat sama pimpinan kepala sekolah, Bu Yayu pilek ya sama Bu Florentina Wira. Iya, besok nggak boleh masuk. Langsung suruh nggak boleh masuk. Saya di rumah ceritanya 2 hari. Saya bingung, Bu, saya ini tidak boleh masuk, batasannya berapa hari? Lah Ibu sudah enak belum badannya? Sudah. Begitu saya nggak boleh masuk, hari Rabu nggak boleh masuk, saya tetap pakai baju dinas, pakai baju kerja, walaupun mau periksa ke dokter. Saking disiplinnya, saya itu nggak bisa, saya lah, maksudnya sembarangan, karena harus absen dulu ke dinas, pakai baju kelas seragam hari Rabu, ya pakai emblem, mentek gitu ya, pakai nama, pakai ini, pakai semua tak pakai. Alhasil saya antri ke dokter, ya batuk pileknya sudah sembuh, besok bisa masuk kerja. Begitu saya ini, dokternya bilang gini, silahkan Bu tiduran. Loh, diperiksa apa dok? Iya diperiksa. Oh, saya kira karena ada corona nggak ada model periksa-periksaan. Oh periksa, gitu, langsung periksa. Begitu diperiksa, dokternya itu nggak langsung periksa, malah lihat ini nemtek dan nama saya. Loh, ini Ibu Yayu Sumarni toh? Iya dok. Terus dia lihat nemteknya itu, loh Nusa Putra. Iya. Bu, inget aku enggak? Bu, inget aku enggak? Dokternya itu gitu. Aduh siapa ya dokter? Siapa ini ya? Bu Vicky Darmawan Bu. Oh maaf, Vicky Kurniawan. Kakakku David Kurniawan. Terus tiga-tiganya itu diajari Bu Yayu semua waktu di TK Nusa Putra. Kami bertiga rumahnya Kemuning semua jadi dokter. Saya tuh nangis, ya ampun Tuhan, kok masih eling ya sama gurunya TK, padahal berapa puluh tahun yang lalu. Loh, kamu Vicky? Oh, langsung terlintas mamahnya cantik, ramah. Kalau pagi nganter, Bu nitip ya Bu Vicky. Padahal itu tuh pendiamnya kecil, kayak kecilnya Holly gitu loh, putih, ganteng ya. Sekarang tuh jadi dokter gede, gendut, ya gagah. Puji Tuhan. Bu inget enggak Bu, dulu kalau aku nangis di pangku Bu Yayu? Lupa karena muridnya banyak sekali. Nah, saudara yang mau tak ceritakan apa? Saat kita memberi sesuatu kepada orang lain yang baik, tidak harus ngasih materi kan? Melayani saat saya ngajar itu berapa tahun lalu, umur dia mungkin sepantaran dengan Pak Fandi itu, lulusan tahun itu ya. Dia ingat juga Pak Fandi temannya dan guru SD-nya Bu Agustin. Yang diingat itu, Bu Agustin walaupun galak tapi baik hati, diingat juga. Nah, kebaikan kita diingat. Terus saya ngantri di obat, ngantri di kasir. Kasirnya bilang, Bu, kata Pak dokter semua gratis gak bayar. Loh, puji Tuhan, saya nggak enak, jangan sus, enggak. Saya ngantri lagi, ngantri hanya mengucapkan apa saudara? Terima kasih. Ya. Saya ngantri 3 pasien itu cukup lama, lumayan. Saya cuma ketok dari pintu. Dok, terima kasih banyak dok. Bu, jangan panggil dok toh Bu, Vicky aja Bu. Enggak ah, Anda sekarang udah jadi dokter. Walaupun saya lebih tua, guru TK, tapi Anda dokter saya hormati. Bu, terima kasih jasa Ibu membawa saya sampai di tempat ini. Dia tugas di Madimun. Jadi Bapak Ibu, saat kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita jangan
wah itu teman-temanku aja sama orang tua murid gini, ya melu-melu. Jangan. Mari kita pilah supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Banyak guru-guru itu kalau anaknya itu nakal siti, icing, ya orang tuanya rewel siti, apalagi musim corona gini, PTM 50% ribut, di rumah repot, masuk semua komplain mereka, masuk semua tuh Bu, aja deket-deket. Nah ini sudah boleh masuk 100%, gimana lagi Mas? Bingung. Nah teman-teman saya tuh banyak yang geruntel di belakang, ngurusi orang tua murid isra sama bari. Sudah, itu hak mereka. Mari kita belajar melayani yang terbaik. Nah kita enggak guru. Terus saya ceritakan tentang Dokter Vicky. Apa saya pengen dibalas kemarin saat saya periksa gratis? Enggak. Itu taburan saya 30 tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu itu taburan saya. Unduh kemarin. Saya juga tidak berharap ketemu, ternyata itu murid saya malah tidak bayar, ya toh? Itu berkat yang saya terima, saudara. Tidak hanya tidak bayarnya, diingat kebaikannya itu kita mengucap syukur. Nah, agar setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap perilaku kita itu selalu menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, jangan lupa tadi, alat batin yang dari Allah sendiri itu harus kita pakai supaya kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang tidak. Agar dapat membedakan mana yang baik dan tidak, itu kita harus hidup dalam terang. Coba kalau misalnya ini gelap gulita, lampunya mati semua, dinyalakan tidak bisa karena dari pusat. Nah kalau kita mau masuk ke sini biar tidak kesandung atau tidak apa, mesti kita harus pakai obor atau HP dinyalakan atau apa. Nah terang Allah itu akan membuat saudara dan saya tetap menjadi anak-anak Tuhan dan tidak sama dengan dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjadi anak terang? Yang pertama adalah hidup menurut atau penurut atau hidup dalam kasih. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 ya. Hidup sebagai penurut dan hidup dalam kasih. Kita akan baca ayat pertama dan kedua dari Efesus yang ke-5 ya. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup sebagai penurut dan dalam kasih. Coba kita lompat ke ayat 19 dan 20 ya. Dan berkata-katalah seorang akan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur. Ya, ini nanti yang kedua ya, yang 19 dulu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ya, hidup menurut itu enak. Maksudnya gini, tapi kadang juga nggak enak. Memang kalau hidup di dalam anak Tuhan, ya, hidup dalam kasih, itu kadang-kadang kita dicemooh lingkungan kita, ya dah. Nah, saudara, di mana saya bekerja, itu setiap hari Jumat itu kan ada persekutuan doa bagi yang Nasrani, yang Kristen Katolik. Saat genting-gentingnya corona, kita tetap Zoom buat link. Jadi tidak pernah lowong. Pada saat semua harus isoma di rumah, pernah itu hari Jumat, kita tetap ada persekutuan doa lewat Zoom. Tidak ada batasnya menjadi anak Tuhan, penyembah-penyembah, bersorak-sorai, memuji Tuhan, tidak harus pada saat berkumpul. Ujian tadi luar biasa, ya. Ujian yang selalu membuat kita semangat. Saudara, kita ini saat menghadapi dunia ini,
Mari kita belajar tetap menurut akan Tuhan. Apapun itu, apapun. Sabtu kemarin, Sabtunya lagi, seminggu yang lalu, ada guru-guru baru di tempat kami itu 16 orang. Nah, guru baru di Nusa Putra saat mau masuk itu harus diberi pembekalan. Ada pembekalan cara mengajar, cara menilai siswa, kemudian mengisi IPKG. IPKG itu portofolio hasil prestasi. Kemudian 4 kompetensi itu harus dipenuhi. Kompetensi yang terakhir itu kepribadian, diantaranya saya yang diminta untuk yayasan untuk memberikan guru-guru. Nah, dari kepribadian itu ada salah satu disiplin. Bapak Ibu, saya sampaikan di situ ke teman-teman baru saya, teman-teman, karena saya dipesan Bu, sampaikan saja disiplinan, tanggung jawab, loyalitas, bla 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 yang sudah Ibu alami selama 40 tahun di Nusa Putra. Karena saya kan sudah waktunya harusnya purna, tetapi puji Tuhan kemarin masih dipilih lagi, jadi dapat guru prestasi lagi, jadi suruh lanjut. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya lanjut apa enggak? Lalu teman-teman saya stop Bu, pelayanan sudah ikutin saja. Nah, saya bilang 1 menit terlambat, guru itu kan jam 6.30, misalnya 6.31 itu sudah terlambat, langsung mendapat seperti catatan khusus. Nah, teman-teman saya tuh banyak yang ngomel di belakang, 1 menit gue yuk, wis marah gitu pokoknya ya. Ya wis toh, aku baliknya lebih, ya nggak ada. Kok disaur hutang nanti pulangnya. Kalau saya datangnya misalnya jam 7, ya sudah nanti aku pulangnya jam 3 lebih 30 atau setengah 4, kan sama saja. Ya nggak sama. Tidak ada seperti itu, saudara. Namanya disiplin itu harus tepat waktu. Menurut tuh ya sama apa yang jadi aturan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan minta. Ya, ya Tuhan, zaman corona seperti ini kok. Teman-teman saya tuh banyak yang ngeluh, sudah pernah saya sampaikan ya, bayaran orang muda, larat lengganan sugih ora tahu. Nah, teman saya tuh ada yang ngomong gitu, saya bilang, jangan ngomong seperti itu. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana itu tidak bisa makan. Berapa waktu lalu saya dapat kiriman TikTok, itu dari Ukraina atau mana ya, anak kecil-kecil itu nangis, geweran, tidak ada orang tuanya, makan rumput dimakan. Saya nangis, saudara. Setiap di rumah saya ambil nasi sesendok gini, ingat video itu, tak ceritain ke teman-teman saya, ke anak-anak di TK, tak suruh lihat, kamu harus bersyukur. Lihat, kalau mama ngasih makan apapun dimakan. Kamu mau makan seperti ini? Saya lihatkan HP, nggak mau. Ini binatang saja sudah nggak makan loh, rumputnya aja kering kok. Coba, ya. Mari kita belajar nurut apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua, perkataan penuh ucapan syukur. Tadi yang ayat 20 yang mau kita baca ya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bahasa Jawanya itu ojo kakean gersulo. Tahu ya, menggerutu, bersungut-sungut. Wah, ini ibu ini banyak yang ngomel, pemerintah juga pusing, suruh vaksin ketiga pada tidak mau, takut semua. Sampai diiming-imingi apa hadiahnya, coba ada yang tahu gak? Minyak, ya benar, karena minyak mahal, minyak susah. Bagi yang mau daftar vaksin ketiga, hadiahnya minyak goreng 2 liter. Baru mau. Padahal sudah difasilitasi pemerintah, disuntik, vaksin gratis. Tidak mau, ngomel semua. Ya, nggak ada ucapan syukur. Saya bersyukur tahun ini, saat 2 tahun terakhir kami berjuang cari siswa itu luar biasa. Saudara, cari murid angel sampai
istilahnya berdarah-darah sampai mau ke rumahnya orang tua murid, kita presentasi programnya, takut kan nggak boleh ketemu, mau nunggu dari jarak jauh, nggak ada yang daftar. Lalu mau membuat event-event kita ditawarin paragon berkali-kali, nggak berani karena nggak boleh kerumunan. Tapi kami berlima ini terus bersatu hati, berdoa, minta, mengucap syukur apapun berapapun siswa yang dikirim. Nah, lalu ucapan syukur yang terus kita naikkan lewat ujian setiap pagi briefing sebelum melakukan classroom dengan Zoom meeting ke anak-anak itu, kita terus minta kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita tidak ngeluh berapapun Tuhan muridnya. Puji Tuhan sampai saat ini dari jenjang TK sampai D3 farmasi itu rankingnya mendapatkan siswa TK terbanyak. Puji Tuhan, ini semua karena apa? Kemurahan Tuhan, karena dari mulut kita mengucap syukur. Ucap syukur itu tidak boleh tidak, apapun yang terjadi. Saat kesulitan, wah teman-teman saya ini, Bu kok tak tahu rasan-rasan tentang minyak goreng kan jenengan? Lah kenapa kita harus bingung? Tidak ada minyak itu malah membuat kita sehat kok. Ubi ya tidak usah digoreng lah, dikukus juga bisa, malah sehat. Tidak usah goreng telur, tiap hari sarapan saya itu cuma telur 2 butir direbus sama minum apa coba saya? Tajin, tahu tajin enggak? Tak kasih madu. Tajin itu kalau kita masak nasi, airnya banyak toh, airnya kan mendidih nih, blekutuk lah. Yang seperti susu tapi bening, itu Pak Fandi itu dulu minumnya tajin. Kenapa enggak bisa beli susu? Sehat tuh sampai sekarang. Nah, itu orang itu sehat. Jadi kita ambil positifnya saja. Di TSOL kok enggak ada kerupuk, enggak ada minyak. Wah, marah semua, enggak perlu. Apa yang Tuhan beri, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Makan dengan senang hati. Amin. Ya, yang melakukan pekerjaan yang masak itu sudah sudah dengan hati, sudah dengan kasih. Yang makan juga harus dengan senang hati, dengan kasih. Nah, mari jangan sama. Saat orang lain ibu-ibu di kampung saya, di gang saya pada ribut minyak, kita ndak usah ikut kemerungsung. Ya, saya bilang, ya enggak punya minyak enggak? Punya. Berapa? 2 liter. Sudah dibuka? Belum. Nak tak genteni boleh enggak? Enggak, kayak saja. Lanjutnya enggak goreng, gampang. Enggak harus goreng. Kerupuk misalnya pengen enggak harus goreng, beli juga ada. Siasati gitu. Ada enggak beli yang sudah tinggal makan? Ada. Kan malah enggak. Terus enggak usah stres karena minyak. Ngapain sih hanya gara-gara minyak sampai stres seperti itu? Ibu-ibu tuh sudah kayak mau gempa bumi saja, mau kiamat saja hanya karena minyak. Ributnya seperti itu. Sekarang udah banyak ribut lagi. Bu, sudah banyak Bu. Ya wis puji Tuhan. Lah wis larang. Begitu nih. Lah memang harganya segitu ya bersyukurlah. Mau beli ya tinggal beli, enggak ya sudah diam saja. Di Indomaret ada, saya bang lihat harganya 54, 58 gelap tok. Buat apa nimbun-nimbun minyak, kita aja enggak mandi minyak. Ya enggak? Nah, yang ketiga, hidup yang berbuah. Nah, buahnya apa coba? Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita akan baca pelan-pelan ayat 9. Ya, kita masih tetap pada Efesus tadi. Ayat 9 dan sampai 11 kita baca pelan-pelan. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, ini yang kaum muda ini sekarang yang baru hit nih berita apa? Ayo, bulan baleni terus di televisi apa? Masalah uang tuh loh. Indra Ken. Terus yang satu lagi Doni Salman. Walah, setiap lihat
TV One beritanya isinya itu. Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru awal-awalnya tuh wah sok-sokan lu orang gitu ya, wah bagi uang kok kayak apa, ndak seperti uang ndak laku gitu loh. Ya ampun, tidak hanya ratusan ribu bahan MM-an, dia pengen wah gaya banget ya, semua selebriti dibagi. Terlintas di pikiran kita, saya dan teman-teman saya pada ngobrol, wah enak ya, orang ngopo-ngopo loh dikasih gitu. Wah, waktu Lesti dan Bilar jadi mantan juga dia apa? Di kado amplopnya isinya apa? Wah, banyak yang kepingin. Tetapi saudara, ingatlah apa yang terjadi buahnya sekarang. Buahnya apa? Apa yang dia unduh, yang dia petik, apa yang dia ambil sekarang dengan perilakunya tidak sebagai anak terang itu, tidak sebagai orang-orang yang penurut firman Tuhan. Urusannya dengan hukum. Nah, mari kita belajar berbuahkan keadilan, kebaikan, apapun itu, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sering saya sampaikan bahwa hidup saya ini yang sudah 60 tahun ini, dari perjalanan bekerja awal, saya tuh minta kepada Tuhan saat mendapatkan tugas pertama, Tuhan beri saya kemampuan menjadi pekerja atau guru yang baik, titipan dari dinas ke swasta ini yang terbaik. Dari awal masuk sampai finish saya pengennya tidak mutasi Tuhan. Karena ada teman saya itu mutasi hampir belum pensiun loh, masih lama loh, pensiunnya masih sekitar 8-9 tahun. Itu mutasi sudah hampir 5-6 kali. Itu kan sebagai anak sekolah, kalau pindah sana pindah sini pindah, kalau kecuali orang tuanya ada tugas atau memang karena keperluan keluarga harus mengikuti, beda lagi. Itu pasti ada tanda tanya rapotnya. Ada apa ini? Nah, saudara, di situ perjalanan kurun waktu Tuhan banyak menguji saya. Kalau saya ini mendapat tugas di dinas dan saya izin itu dipersulit, itu saya kan mesti lapor ke dinas, Pak, kayaknya besok tuh saya tidak bisa. Memang tupoksi saya, tugas saya ini mengajar. Jadi kalau jam kerja gini saya tidak bisa, harus izin. Nah itu ditantang oleh dinas tuh gini, kenapa tuh kok sulit? Apa tak pindah saja? Ibu tak pindah sekolah saja? Oh jangan Pak, jangan, saya tidak mau pindah. Loh, di situ tidak boleh. Ini itu kok kamu tidak mau? Kan lihat masalahnya Pak. Kalau jam kerja memang saya harus ngajar. Kembali ke yang pertama, penurut. Sekalipun saya dipekerjakan, tapi ya di mana di situ ada pimpinan ya saya harus nurut. Lalu beliau, oh iya ya benar ya. Ya sudah, yang penting siswa tidak boleh ditinggal. Nah, saudara, jadi saat kita mau melakukan sesuatu itu jangan asal-asalan saja. Ya, hidup kita ini harus membuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan, ya harus itu yang kita bawa kemana-mana. Karena saat kita hidup kita sembrono, seperti dua masalah atau dua berita yang sedang hit ini, ya dia sangat vulgar, dia sangat pamer dengan kekayaannya. Ya sampai di rumahnya di Medan disuting semua, hartanya semua. Ini sepertinya sampai di dunia ini hanya dia yang kaya raya, tajir melintir kata orang sekarang ya. Ternyata apa yang dia lakukan semua bukan uang halal, bukan dari kehendak Allah, bukan berkat yang dari Tuhan. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Apapun itu, apapun yang kita lakukan, ya sekecil apapun harus membuahkan kebenaran. Tidak ada bohong-bohongan di antara kita, tidak ada palsu-palsuan, ya tidak boleh bohong-bohong, tidak boleh ada kata dusta, ya harus ya dan amin sesuai firman Tuhan. Itu hidupnya enak, ayem, ya. Dulu pernah tuh saya ceritakan sampai saya disengiti teman saya
Sampai sekarang itu teman saya sudah nggak sekantor dengan saya, masih sengit loh dengan saya. Dan saya nggak urusan loh. Setiap ada event di sekolah, saya suruh nyanyi, Bu Yayu besok tolong mau ulang tahun sekolah, Ibu ngarang lagu ya. Ciptakan lagu yang kuncinya anak-anak itu mengucap syukur punya orang tua, ya diberkati Tuhan. Kemudian bangga dengan sekolah Nusa Putra. Nah, saat saya dipanggil, lagu saya itu dinyanyikan oleh mahasiswa Stivera, buat paduan suara bagus banget sampai saya itu nangis. Loh, padahal lagu Kuki sederhana, ya. Terus saat itu apa? Teman saya ini lihat itu karena ditampilkan di Instagram atau apa saya nggak tahu, ngomen yang jelek-jelek. Teman saya gini, Bu, delok Bu, kok ini Bu? Ya saja. Ya saya jawabnya saya gini, bersyukur berarti dia masih ingat saya senang. Ya yuk jawabnya ngono tok enteng nih. Lah mau apa? Biar saja toh. Berarti dia senang. Wah ini loh, guru prestasi, guru yang dibangga-banggakan yayasan. Wah tampil seneng ya. Dia ngomeni saya seperti itu. Biar saja toh. Dia komen yang penting saya jalannya benar. Karena dia serik dengan saya saat dulu pernah kan saya cerita, masih inget gak? Nanti nggak masuk tetap tak tulis masuk ya, karena biar gaji kita nggak dipotong teman-teman. Semua teman-teman saya di blok takut jawab Prakwani. Saya jawab, maaf ya, bukan saya sugih duit enggak, tapi misalkan saya nanti izin, tapi puji Tuhan selama 10 waktu itu enggak pernah izin, ya saya tetap tulis so izin. Uang 75.000 membuat hati Tuhan menangis. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi mari kita belajar hidup dalam kebenaran, berbuahkan kebaikan dan keadilan dimanapun. Biar orang menganggap kita alah sok-sokan, sok rohani. Ya, biar mereka mau seperti itu, kita jangan sama dengan dunia ini. Dunia ini kayaknya kalau ngiming-ngiming itu enak, tapi akhirnya nanti akan membuat kita binasa. Ya, jadi hati-hati. Yang keempat, ini ada 6, habis ini 2 lagi, enggak apa ya. Hidup bercahaya atau bersinar. Lah gimana? Kemana-mana mbak lampu? Ya, mari kita lihat dalam ayat 14, ayat yang ke-14 ya, supaya hidup kita ini bercahaya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apa ini maksudnya? Sebab itu dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Yang tidur itu apa? Kadang rohani kita, atau kadang tubuh kita ini berjalan tapi hati nurani kita mati. Ya, tetapi di antara kita dengan pertolongan Tuhan kita tidak ada seperti itu. Kalau kita lihat berita-berita di TV seperti itu, mereka itu mati pikirannya, mati hikmatnya, mati akal budinya, sehingga hidupnya itu nggak ada cahaya-cahaya sama sekali. Akhirnya redup kan mereka, bahkan mati nanti akhirnya masuk penjara. Tapi mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak sekaya raya mereka yang digembar-gemborkan di TV, kita hanya punya hati, punya iman dan kasih. Mari kita jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi anak terang, menjadi anak-anak Tuhan yang teladan. Dimanapun kita berada, pasti nama kita akan dikenang oleh siapapun. Kita tidak pengen seperti itu, tapi mereka sendiri yang mengingat kita. Ya. Lalu yang kelima, hiduplah sebagai orang yang arif dan bijaksana. Apa ini maksudnya? Kita lihat ayat 15 dulu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, saat hari Minggu, tanggal berapa saya lupa, itu saya harus mengikuti tugas dari provinsi ke Karanganyar. Tapi saya memberanikan diri maju ke ketuanya. Saya bilang, Bu, mohon maaf, saya lewat Jabri, saya izin tidak ikut. Loh Bu, ini penting, nanti uang sakunya hilang loh. Mohon maaf, tidak apa-apa. Berarti nanti Ibu ini. Iya, nanti saya penuhi tugas saya. Tapi karena saya ada tugas, Bu, saya song leader di ibadah pertama, saya tidak berani meninggalkan. Teman saya tuh sambil gojekan yang Katolik, bukan iso toh Bu ikut misa minggu berikutnya. Dia kalau mengatakan misa, iya nak minggu berikutnya aku urip, saya bilang gitu. Bapak Ibu, jangan main-main dengan waktu. Saat saya di WA Pak Fandi kemarin itu saya keringet dingin keluar. Oma sampai di mana? Di benak saya itu apa coba? Di benak saya itu saya bilang gini, Van kayaknya salah kirim. Saya pikir itu Papi Fandi itu mau WA maminya Bu Priska itu nenek apa mau ke Semarang ya? Apa mau jemput di bandara ya? Saya itu gitu. Terus harusnya Oma kan ini gara-gara nggak fokus ini. Jadi saat Pak Fandi itu telepon, Oma itu pas saya sakit itu, pas saya juga batuk pilek, Pak Fandi itu bilang gini, Oma, besok jangan dulu ya, kayaknya itu mau ke Surabaya atau gimana, nanti tak kabari kalau pas tugas. Jadi saya itu nggak jelas, wis ini seorang tua maklum ya. Saya itu gini, aduh Pak, padahal saat itu atap rumah saya itu di Panganrayap. Saya manggil tukang tiga untuk diganti sama bajaringan itu loh. Nah, tak tinggal kan ya bingung nanti tukangnya nak butuh apa-apa. Nah itu sudah hampir jam 9 loh Pak Fandi. Oma sampai di mana? Loh kan ini saya tuh ketakutan bener. Ya ampun Tuhan, saya tuh seharian tuh nggak fokus ngisai. Ya apa itu ndredeg gitu loh. Ya ampun ini harusnya aku tugas toh ya. Ya ampun aku kok nggak fokus kalau harus hari ini. Saya minta maaf tolong gantikan. Nggak mungkin saya puntal-puntal kesini dengan kemerungsung nggak persiapan hati. Walaupun memang materi sudah saya kirim ke Pak Fandi, tapi nggak bisa. Jadi saat saudara mendapat tugas apapun, kita fokus, jangan seperti saya kemarin ya, jangan ditiru ya, jangan. Kita harus arif dan bijaksana memanage waktu, ngatur waktu ya. Saat Tuhan menyuruh apapun, kita atur sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan, hasilnya tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Tidak dengan kemauan kita sendiri, tidak dengan aku iso ya sudah, tidak bisa. Harus tetap belajar. Ini ada cerita sedikit gini. Ada OB tahu ya, planning service pesawat. Ya mungkin sudah pernah ada yang dengar cerita ini atau lihat videonya. Ini videonya tidak tak bawa, jadi tidak tak siapin, jadi saya cerita saja. Nah, setiap ada pesawat yang sudah mendarat, landing, selesai, pilot keluar, penumpang keluar, si petugas cleaning ini bertugas apa? Membersihkan pesawat, ya, dia merapikan tempat-tempat duduknya, pokoknya dirapikanlah tugasnya. Nah, saat dia bersih-bersih, lap-lap, nyapu-nyapu, dia itu melihat buku, saudara. Lihat buku di dekat tempat duduknya sang pilot. Lalu dia itu lihat ini, buku cara menerbangkan pesawat. Wah, dia senang. Wah, ini kalau tak buka, tak baca, aku bisa ini menerbangkan pesawat ini. Walaupun aku ini hanya OB, walaupun aku hanya tukang bersih-bersih, tak buka Alhasil lap diletakkan, kemucing diletakkan, sapu diletakkan,
dia buka halaman pertama, jebret. Cara menerbangkan pesawat, Anda duduk di tempat yang disediakan. Oh, cuma duduk aja, ya duduk. Buka lembar berikutnya, biar. Tekan tombol A, tekan tombol B, tunggu sampai mesin berdering. Dia duduk sambil tekan tombol, cetet, cetet. Bener, loh, bunyi, mesinnya bunyi. Loh, dia senang. Oh, ternyata hanya seorang OB bisa jadi pilot. Dia senang. Terus buka halaman berikutnya, dia. Cara ini apa? Biar baling-balingnya kitiran gede itu loh, apa namanya? Biar berputar. Tekan tombol ini, dia lihat buku, terus dia tengok kanan kiri di sekitar mesin itu. Oh, ini toh yang ditekan, warna hijau, cetit. Terus dia terdengar suara lebih heboh. Wah, hatinya senang. Tapi kok belum bisa naik ya? Buka lagi halaman berikutnya, jebret. Cara membawa pesawat bisa naik ke atas, tekan tombol ini. Nah, dia cari pelan-pelan. Oh, ini toh. Wah, ternyata gampang ya jadi pilot. Cetik. Benar, saudara. Pelan-pelan dia duduk, itu naik pesawat. Lah yang di bawah bingung kabeh. Loh. Ya, tetap di atas. Nah, wah dia bangga bisa muter-muter. Marina lihat TSOL, anak-anak dada. Maju jadi pesawat. Lalu setelah dia puas hampir 1 jam, aduh lah nang turunnya piye ini? Bingung. Dia buka halaman, bisa pasti nanti pencet tombol bisa. Dia buka, jebret. Cara menurunkan pesawat, silahkan membeli buku jilid kedua. Wah, Bapak Ibu, ini aku beli di Gramedianya. Dia bingung cari buku. Aduh, bukunya jilid 2 mana ini? Kok gak ada toh Pak Pilot? Kok bukunya jilid 1 toh? Lah aku turunnya piye? Dia muter. Terus rasain kamu. Itulah orang kalau hidup tidak arif dan bijaksana. Sok-sokan lu, Jo. Oh, semangnya pilot itu enggak pakai sekolah. Pilot tuh mahal, tahu? Ilmu tuh mahal, harus berjuang. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan, harus berjuang. Oh, jadi anak Tuhan yang hebat, yang pinter firman Tuhan, harus belajar firman Tuhan. Membacanya juga harus tuntas, tidak separuh-separuh. Suruh cari jilid 2 cara turun, dia coba rasain kamu di atas terus muter. Dia teriak-teriak ke bawah, gak ada yang dengar. Oh, tinggi banget. Itu hanya cerita ilustrasi, tapi untuk pembelajaran kita. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, kita harus menjadi anak terang, menjadi anak Tuhan. Jangan ikut-ikutan, jangan asal-asalan. Ya, ikut-ikutan. Kalau bahasa Jawanya itu rubuh-rubuh gedang, tahu enggak? Ya wis ngerti, ya wis dibikin. Ya wis pokoknya ikutlah nimbrung. Temannya demo ikut demo, temannya ngerasani pimpinan ikut ngerasani. Tidak ada bedanya. Jangan menurut akal kita. Nah, mau pengen jadi pilot kok mau membaca tok sebagian. Iso. Tidak bisa, saudara. Wah, itu ikut-ikutan dia bisa sok leader loh di sini. Lah, aku kira enggak bakat, enggak apa? Bukan bakat ya. Talenta. Nah, Tuhan ngasih talenta aku enggak di sini. Wah, aku harus maksa di sini. Nyanyi saya di sini. Nah, ini musiknya bingung. Oh, makin nyanyi apa tuh ki ngalor ngidul. Wah, kuncinya saya A, dia B, dia malah kunci Inggris. Bingung, saudara. Jadi mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan mau-maunya kita sendiri seperti OB tadi, ya. Yang terakhir,
Mari kita hidup dengan rendah hati. Ini sulit. Manakala orang sudah naik daun kayak ular. Ulat itu kan naik daun ya. Ya ada sih ulat yang di batang. Lupa segalanya biasanya. Tapi mari kita anak-anak Tuhan belajar. Ayat 21 kita baca. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Ya, ayat 21 ya. Kita baca ayat yang ke-21. Masih di Efesus ya. Oh, punya saya kok lewat ya. Masih di Efesus 5, kita baca ayat yang ke-21, maaf. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara, siapapun dia, seperti saat saya ketemu Vicky dan Kurniawan itu murid saya saat saya ketok pintu, Pak Dokter Vicky, terima kasih banyak, Pak, tidak mau dibayar toh. Gak apa-apa Bu, itu belum seberapa. Itu tidak seberapa ucapan terima kasih saya sudah dididik. Dokter, terima kasih, semoga dokter sehat selalu. Akhirnya dokternya tuh berdiri, nepuk dada saya, Bu, jangan panggil dokter toh. Loh, lah memang Pak Dokter kok. Ya toh, masa saya panggil Fik, kasih Fik, resona ya, nggak bayar ya. Kurang ajar guru TK nanti aturan. Ya, pasti kita tak menghormati, belajar rendah hati, menghormati siapapun. Entah itu pimpinan, entah itu teman sejawat, sama-sama di TSOL. Jangan kita merasa paling. Coba, tidak ada saya, tidak ada yang lain toh. Kita jawab gitu ya. Coba, tidak ada saya. Ya, kalau sing main keyboard, adalah pasti Tuhan kirim yang lain. Amin. Coba nggak ada saya, saya gebuki siapa? Tak gebuki dewi toh. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita di sini saling. Coba ada saya yang menari. Wah, nanti ada itu. Di sana mesti muncul Tuhan kirim talenta tari di sini. Mari yang dapat diberi talenta lebih jangan sombong. Yang belum bisa juga jangan rendah diri. Dengan rendah hati beda. Rendah diri ya wis. Serak iso ya wis ra iso. Disuruh apa-apa, asih mami, ayo kamu besok latihan tamborin. Enggak bisa nih, takut, malu. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati beda ya. Kamu tuh pinter kok, tapi kok mesti bilang enggak mau toh, malu ya. Ayo belajar. Karena dia tidak, oh aku iso, saya paling bisa. Yang latih siapa kalau enggak saya? Tidak. Di sini kita sama-sama melayani Tuhan. Pelayan itu tidak ada manajer pelayan, ada di restoran manajer ya. Artinya gini loh, maksud saya, kita itu pelayan, semua sama-sama pelayan. Ya pelayan ya sudah sama, kok seragamnya ya podo. Kalau kita lihat yang melayani baik dimanapun itu artinya kita di hadapan Tuhan sama, tidak ada bedanya. Saat kita melayani dengan sungguh-sungguh, mahkota kita besok itu sudah disediakan sama. Bedanya rumah kita, mahkota kita di sana itu ada bedanya manakala kita ada yang melayani dan yang tidak. Jemaat biasa bukan tidak dapat, tapi beda. Mengapa saat Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, sisanya berapa keranjang? Kenapa kok 12? Kenapa Mas kok 12? Para 20 apa 5? Ada yang bisa jawab? Ini belakang geremang-geremong dewe kok. Kenapa kok sisa 12? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Mengapa sisa 12 keranjang? Kok sisanya juga tidak 5.000? Biar mereka pulang bawa satu-satu. Karena murid Yesus jumlahnya berapa sayangku? 12.
Jadi yang melayani dengan yang hanya duduk mendengarkan itu berkatnya berbeda. Itulah Allah kita yang luar biasa. Jadi jangan takut saat melayani Tuhan, tidak diperhitungkan siapapun, karena Tuhan sudah memperhitungkan. Saat Tuhan memberi mujizat ki wis tak cepake tepok-tepok 12. Muridnya ya bingung. Tuhan, mereka suruh pulang saja. Ya sakit toh. Masa habis mendengarkan aku mendengarkan firman dari pagi sampai siang, pagi sampai malam, mereka pulang kelaparan. Kamu tega melihat mereka pulang pada pingsan? Kasih mereka makan. Loh Tuhan, di sini tuh gak ada Indomaret. Misalkan ada rotinya nggak cukup. Anak kecil yang rendah hati, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Aku bawa Pak, apa? Bekal. Tapi cuma ini. Oh iya, sini bawa sini. Akhirnya Tuhan memberkati. Dan sisa 12 keranjang itu adalah upah bagi murid Tuhan yang melayani. Jadi mari saat kita melayani Tuhan, gak usah mikir apa-apa. Kalau orang Jawa bilang, golek jeneng le, jenang mengikuti. Itu kami melayani mulai tahun 90 selesai banjir bandang, diserai 2 wilayah. Itu secara manusia tidak dapat apa-apa. Bener? Kami dapat berkat kasih 60.000 itu setelah Yosua Bima lahir tahun 95. Di hati saya sebagai manusia itu iri. Lagi kosternya saya ngepel kok entuk beras. Iya dapat beras waktu itu 20 kilo atau berapa sama uang 50.000. Lagi saya melayani. Waktu itu almarhum memang belum pendeta. Kami yang jalan, ambil kendaraan jalan dari Borobudur ke Mayangsari Panjangan setiap hari Minggu, tidak pernah ada istirahatnya waktu itu. Kok tidak dapat apa-apa? Dalam hati ngomel manusia saya. Tapi saat firman Tuhan menegur saya membaca 5 roti dan 2 ikan. Oh ya, saya yakin bahwa yang melayani Tuhan akan diberkati Tuhan. Beda dengan yang tidak melayani. Amin. Jadi puji Tuhan. Mari layani apapun yang ditugaskan Tuhan lewat jadwal-jadwal, lewat kegiatan di sini. Lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan rendah hati. Tuhan sudah menyediakan semuanya dan semuanya. Ingat, saat kita mau melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan pelayanan, jangan setengah-setengah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Kok 12 keranjang? Dulu saya juga bingung. Iya ya, kok sisanya 12 keranjang ya? Kita baca terus, kita gali terus firman, ternyata oh lah murid Tuhan yang melayani Tuhan, yang mengikuti Tuhan benar-benar di 12 orang. Jadi berkatnya nyoh. Jadi jangan takut dengan kehidupan ini. Mari kita tetap belajar menjadi anak Tuhan yang militan, iman yang sungguh-sungguh dan berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia kadang ingin mbok wis ngapain? Main musik ning TSOL untuk apa toh? Alis go kucing. Udah ini loh ada konser Paragon punya. Wah, amplopnya kandel loh John. Ya bro. Ikut bro. Nah ini jadi kita itu nih TSOL Paragon. Ya monggo after you. 12 keranjang sisaji tak pak loh. Sikat. Ya, secara keuangan mungkin finansial di Paragon lebih oke. Tetapi mari kita ingat, saya tidak meten-meteni, tapi tak takut-takuti. Nah, saya benar, saat saya suruh harus ke Karanganyar, saya bilang saya dengan tegas dengan ketua provinsi, Bu maaf saya nggak bisa, karena saya ada tugas song leader. Apa tuh buku song leader, pimpin pujian di gereja. Diganti, saya sok mboten saged, mboten Bu, nggak bisa. Karena masing-masing sudah ada tugas, sudah diplot, saya sudah latihan lagu seminggu sebelum sudah tak kirim ke tim musik. Jadi mohon maaf, saat saya meninggalkan itu saya Karanganyar, terus pulang dari Karanganyar malam saya dipanggil Tuhan piye? Lah kowe mau besok keluyuran kemana? Gimana coba saya harus jawab apa? Jadi mari arif dan bijaksana dengan waktu.
Kalau itu memang tidak harus ditinggal, masih bisa disiasati, masih bisa diatur, kita utamakan Tuhan terlebih dulu dari segala sesuatu. Amin. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus membentuk hidup kita menjadi bejana yang terindah, menjadi bejana yang terbaik, melakukan dengan bijaksana, dengan perhitungan yang matang, tidak asal-asalan seperti cleaning service pesawat tadi. Endingnya dia kebingungan dengan hidupnya, apa yang harus dia lakukan karena dia sembrono. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita terus dibentuk hari lepas ke hari. Sebagai ayat yang terakhir adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Dengarkan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita tinggalkan, kita buang ke tebing laut segala tingkah laku kita, segala pemikiran kita yang lama. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Jadi apapun yang kita lakukan harus turut akan firman Tuhan. Perkataan, sikap, apapun itu supaya hidup kita bersinar dan menjadi terang. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita akan naikkan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
yang menyempurnakan kata setiap kata di hati kami masing-masing. Kau yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami tidak serupa dengan dunia ini. Ajar kami terus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mengutamakan Engkau, seturut firman-Mu. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu ini ya Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan setulus hati melayani Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat sudah Kau sediakan, sebagaimana Tuhan menyisakan 12 keranjang untuk siapa Tuhan? Untuk anak-anak yang melayani Engkau dengan tulus. Terima kasih Tuhan, yang tak pernah kami pikirkan Tuhan sudah sediakan bagiku. Dan saat ini Tuhan juga sudah menyediakan berkat bagi anak-anak-Mu di TSOL ini. Seluruhnya tak terlewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati Bu Priska, Pak Fandi dan staf, dan tim pengabdi yang ada di sini, pelayan-pelayan yang ada di sini Tuhan. Beri hati yang mengasihi Tuhan tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih waktu kami kembali. Kalau ada pengumuman, bisa Pak. Selamat pagi, teman-teman. Saya kira saya ditinggalkan sama Pak Ade ya. Oke, saya akan menyampaikan pengumuman yang cukup penting. Dan saya ingatkan lagi untuk tanggal 4 bulan 4 2022 di sini ada pernikahan, akan dilangsungkan pernikahan. Momen sekarang ada antara saudara Gus Santo Hulu dengan saudari Marianti Hana Samanta ya. Acara akan diadakan pada pukul 10 pagi, diteruskan dengan ramah tamah, ada makan-makannya. Nah, teman-teman bisa hadir, bisa teman-teman untuk mentor dan teman-teman yang lain yang ingin mempersembahkan lagu ya bisa menghubungi saya dan Pak Topo ya. Pak Topo untuk musiknya, saya untuk catat judul-judulnya ya. Lagu rohana boleh atau tidak? Boleh saja, asal jangan lagu yang aneh-aneh ya. Misalnya yang aneh-aneh itu apa ya, ambiar makliar misalnya ya. Terus bojo galak ya. Terus entah apa yang merasukimu ya jangan juga ya. Boleh lagu. Pak Fandi sudah menyiapkan sebuah lagu kok untuk calon mempelai ya, spesial, sampai dipersiapkan, di download, sampai dinyanyikan ya, sampai dihayati ya, karena yang mau menikah Marianti jadi dihayati ya. Oke. Jadi buat teman-teman diramaikan ya nanti acaranya. Oh, tapi nanti sudah ramai kok. Tinus nanti nyanyi ya, Nus ya. Pak Gunawan juga katanya mau nyanyi kan? Kalau Pak Gunawan sih 5 buah lagu deh ya. Khusus, padahal urusannya sudah selesai di sini, tapi tidak mau pulang dulu, katanya mau nunggu sampai pernikahannya selesai. Jadi itu kado istimewa dari Pak Gunawan untuk Dinda Marianti Hana ya. Dulu Bapak Hulu ya. Oke, Pak Nanda juga kayaknya mau menari khusus ya. Selama ini kan tidak pernah menari, tapi khusus untuk acara ini akan menari nanti ya. Ya itu saja. Kemudian teman-teman tetap menjaga kesehatan. Saya ingatkan lagi untuk semua staf mentor untuk pulang bepergian dari luar langsung mandi ya. Jadi kalau capek baringnya nanti, setelah mandi baru boleh istirahat ya. Pakaiannya langsung direndam, dicuci ya. Memang sekarang ini di mana-mana seperti biasa aja ya, jadi seperti tidak ada pandemi, tapi kita
saya rasa itu juga cukup baik untuk menjaga supaya higienis, supaya sehat juga ya. Bukan melulu masalah virus juga, tapi juga kita harus hati-hati terhadap virus karena seperti tadi doa oma kita tercinta berkata bahwa dunia ini semakin jahat katanya ya. Nah, oleh sebab itu karena dunia semakin jahat, virus semakin berkembang, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Oke, itu saja pengumuman dan sekali lagi kami dari JKI JSCC mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yayu Sumarni untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, upahnya besar di bumi dan di surga. Nanti kita bisa bagi dua ya Bu ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mari kita kedapkan tangan menghadap Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya atas hidup kami. Terima kasih buat semua kebaikan yang kami nikmati. Terima kasih buat hati-Mu yang dibagikan. Terima kasih buat semua kehidupan yang boleh kami terima. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera, kasih karunia. Kami disinari dengan semua keajaiban dan kemuliaan ilahi. Kami terima dengan utuh semua berkat rohani, berkat jiwa ini, berkat jasmani limpah atas hidup kami, tidak kurang suatu apapun. Kami selesai ibadah ini, tapi hati yang lekat pada Tuhan terus Kau temukan dalam diri kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan semua pemberian yang baik dari atas. Kami
kami mengucap syukur. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari rayakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Pak De. Tadi bilang